Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wijaya, nomor urut absen 07, NIM 180180076, Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video tentang rangkuman penjelasan mata kuliah kecerdasan bisnis dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-6. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai business intelligence. Dilansir dari halaman resmi Eduba, Business Intelligence adalah suatu jabatan yang di dalamnya ditugaskan untuk mencari suatu cara dan metodologi untuk menganalisa suatu informasi terkait bisnis. Sementara itu, menurut Robert Halp menjelaskan bahwa Business Intelligence adalah mereka yang membuat hasil analisa daripada suatu bisnis agar dijadikan sebagai rujukan dalam bekerja sama dengan staf lainnya. Terdapat beberapa tugas dan juga tanggung jawab yang dipikul oleh seorang business intelligence, yaitu yang pertama adalah business intelligence membuat analisis data. Seorang business intelligence harus mampu bekerja sama dengan tim engineer dalam menerbitkan analisa data sistem. Bentuk analisa tersebut diperlukan untuk meningkatkan perkembangan perusahaan dalam hal pemanfaatan sumber data. Selain itu, business intelligence juga harus membuat suatu kebijakan dan juga prosedurnya sendiri terkait dengan pengumpulan analisa data. Yang kedua yaitu pengamatan dan evaluasi pada business intelligence. Seorang business intelligence harus mampu melakukan evaluasi dan melihat data secara menyeluruh. Jadi mereka tidak boleh melewatkan setiap isu terbaru tentang bisnis. Bahkan mereka harus mampu menghasilkan keuntungan dari data yang berupa sebuah masukan untuk perkembangan perusahaan. Yang ketiga yaitu mengembangkan analisis data intelektual. Mereka juga harus mampu menilai proses analisis data bisnis yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Jika memang dinilai buruk, maka proses tersebut harus segera diperbaiki. Yang keempat yaitu business intelligence dalam pengelolaan data. Mereka yang duduk dalam posisi ini juga harus mampu mengumpulkan berbagai data bisnis pada tempat yang mudah untuk diakses. Selain itu juga data harus disimpan pada tempat yang aman dan hanya bisa diketahui oleh mereka yang berada dalam satu perusahaan. Tools yang ada di business intelligence yang diperlukan agar bisa menjadi seorang business intelligence yang berkualitas, terdapat beberapa skill yang memang harus dikuasai. Selain analisa data yang baik, terdapat juga beberapa tools ataupun alat yang biasa digunakan untuk membantu seorang business intelligence. Alat tersebut hadir dalam bentuk software. Berikut akan saya sebutkan beberapa software yang sering digunakan dalam business intelligence. Yang pertama yaitu Tableau, tulisannya TABLEAU. Ini software ini tercatat membantu visualisasi dan juga integrasi dengan berbagai sumber data seperti Excel ataupun SQL data warehouse. Yang kedua ada Splunk, yaitu software ini mampu membantu seorang business intelligence dalam menganalisa data bisnisnya. Software ini mampu menampilkan data analitik yang baik dan mampu membantu seorang business intelligence dalam membuat satu laporan analisa yang baik. Yang ketiga yaitu ada Alteryx. Software Alteryx mampu melahirkan berbagai hasil analisa dari pencampuran berbagai sumber data. Alteryx juga mampu menyajikan insight yang lebih banyak dan mendalam. Yang keempat ada Qlik, yaitu software ini sama seperti Tableau yang memvisualisasikan data. Namun software Qlik ini juga mampu menyajikan hasil data dan membuat suatu platform data yang sesuai untuk para pakar pada bidang tersebut.
Yang kelima yaitu ada aplikasi yang namanya Domo. Software yang satu ini sudah banyak sekali terintegrasi dalam berbagai industri ya. Bahkan software ini mampu membantu Bank Indonesia dalam mendapatkan analisa data bisnis dari berbagai industri, sehingga mampu membantu mereka dalam membuat analisa dan saran yang baik. Yang keenam ada yang namanya Dundas BI. Aplikasi ini dimanfaatkan untuk membuat sebuah dashboard dan scorecards yang nantinya mampu membantu seorang business intelligence. Selain itu juga aplikasi ini mampu menyajikan laporan data tampilan yang lebih sederhana dan dimengerti. Selanjutnya ada beberapa lagi akan saya sebutkan namanya saja, yaitu ada Google Data Studio dan juga Bears. Lanjut masuk kita ke materi yang kedua, yaitu tentang data mining. Data mining, konsep data mining. Data mining merupakan suatu proses penjelajahan atau mencari otomatis untuk mendapatkan informasi berguna dalam suatu repositori data yang sangat besar. Ada banyak nama lain dari data mining seperti Knowledge Discovery Database atau biasa singkatannya itu KDD, atau juga Knowledge Extraction, atau juga data atau pattern analysis, data arkeologi, data dredging, information harvesting, dan juga business intelligence. Data mining merupakan bagian yang terintegrasi dari knowledge discovery in database, bertujuan untuk proses transformasi data dari yang mentah menjadi informasi yang berguna. Jika digambarkan secara detail, tahapan dari data mining itu terdapat 5 tahapan. Yang pertama yaitu seleksi. Seleksi bertujuan mentransformasikan data mentah ke dalam format yang sesuai untuk analisis. Pada sistem penunjang keputusan, salah. Yang pertama yaitu seleksi. Seleksi ini bertujuan mentransformasikan data yang mentah ke dalam format yang sesuai untuk analisis. Terdiri dari beberapa proses seleksi fitur, reduksi dimensionalitas, normalisasi, dan subsetting data. Proses penyeleksian ataupun segmentasi data menurut beberapa kriteria, misal orang-orang yang mempunyai mobil. Kedua yaitu adalah pre-processing. Ini bertujuan untuk menjamin bahwa hasil dari proses data mining yang diintegrasikan pada sistem penunjang keputusan itu benar-benar hasil yang valid. Proses pembersihan data di mana informasi yang tidak dibutuhkan dibuang, misal jenis kelamin pasien untuk analisis kehamilan. Data dikonfigurasi ulang untuk memastikan format yang konsisten karena berasal dari berbagai sumber, misalnya jenis kelamin yang disimpan dalam bentuk Fathom M dan 1 ataupun 0. Yang ketiga yaitu transformasi. Proses transformasi sehingga data menjadi berguna dan juga dapat ditelusuri. Yang keempat yaitu data mining sendiri, yaitu proses yang berfokus pada ekstraksi pola-pola data. Pola dapat didefinisikan sebagai sekumpulan fakta-fakta ataupun data, bahasa L, dan beberapa measure of certainty. Suatu pola dinyatakan S dalam L menggambarkan keterhubungan antara subset Fs dan F dengan kepastian C, di mana S adalah simple dibandingkan perhitungan semua fakta dalam Fs. Fungsi data mining bisa diartikan sebagai subkegiatan yang ada dalam rangka menemukan, menggali, ataupun menambang pengetahuan. Secara global, fungsi utama data mining adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu adalah clustering ataupun pengelompokan.
Clustering adalah metode penganalisaan data yang tujuannya adalah untuk mengelompokkan data dengan karakteristik yang sama ke suatu wilayah yang sama juga, dan data dengan karakteristik yang berbeda ke wilayah yang lain. Yang kedua yaitu ada classification, yaitu proses untuk menyatakan bahwa suatu objek ke salah satu kategori yang sudah didefinisikan sebelumnya. Proses pembelajaran fungsi target ataupun model klasifikasi yang memetakan setiap sekumpulan atribut ataupun input ke salah satu kelas yang didefinisikan sebelumnya. Perbedaan clustering dan classification yaitu dataset yang digunakan pada clustering tidak menampilkan kelas ataupun target atribut, sedangkan dataset yang digunakan pada classification mutlak harus menampilkan kelas ataupun target atribut. Contoh aturan asosiatif dan analisa pembelian di suatu pasar swalayan adalah dapat diketahuinya berapa besar kemungkinan seorang pelanggan membeli roti bersamaan dengan susu. Dengan pengetahuan tersebut, pemilik pasar swalayan dapat mengatur penempatan barangnya ataupun merancang kampanye pemasaran dengan memakai kupon diskon untuk kombinasi barang-barang tertentu. Selanjutnya ada association, juga disebut sebagai market basket analysis. Sebuah problem bisnis yang khas adalah menganalisa tabel transaksi penjualan dengan mengidentifikasi produk-produk yang sering kali dibeli bersamaan oleh customer. Misalnya, apabila orang membeli sambal, biasanya dia juga akan membeli kecap. Kesamaan yang ada dari data pembelian digunakan untuk mengidentifikasi kelompok kesamaan dari produk dan kebiasaan apa yang terjadi guna kepentingan cross-selling seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu ada regression. Metode regression mirip dengan metode classification. Yang membedakannya adalah metode regression tidak bisa mencari pola yang dijabarkan sebagai kelas. Metode regression bertujuan untuk mencari pola dan menentukan sebuah nilai numerik. Sebuah teknik linear line fitting sederhana adalah sebuah contoh dari regression, di mana hasilnya adalah sebuah fungsi untuk menentukan hasil yang berdasarkan nilai dari input. Bentuknya yang lebih canggih dari regression sudah mendukung input berupa kategori. Jadi tidak hanya input berupa numerik. Teknik paling populer yang digunakan untuk regression adalah linear regression dan logistic regression. Teknik lain yang didukung oleh SQL Server Data Mining adalah regression trees dan neural network. Regression digunakan untuk memecahkan banyak problem bisnis, contohnya untuk memperkirakan metode distribusi, kapasitas distribusi, musim, dan untuk memperkirakan kecepatan angin berdasarkan temperatur, tekanan udara, dan juga kelembaban. Selanjutnya yaitu forecasting. Forecasting juga adalah salah satu metode data mining yang sangat penting. Contohnya digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti berikut. Seperti, apa jadinya nilai saham dari Microsoft Corporation disimbolkan sebagai MSFT pada keesokan harinya? Sebanyak apa penjualan produk tertentu pada bulan depan? Teknik forecasting dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Sebagai inputnya, teknik forecasting akan mengambil sederetan angka yang menunjukkan nilai yang berjalan seiring waktu, dan kemudian teknik forecasting ini akan menghubungkan nilai masa depan dengan menggunakan bermacam-macam teknik machine learning
dan teknik statistik yang berhubungan dengan musim, tren, dan noise pada data. Selanjutnya yaitu sequence analysis. Sequence analysis digunakan untuk mencari pola pada serangkaian kejadian yang disebut dengan sequence. Sebagai contoh, sebuah DNA terdiri dari rangkaian A, G, C, dan T, dan rangkaian klik pada sebuah website berisi rentetan URL pada kejadian nyata yang mungkin memodelkan pembelian oleh pelanggan sebagai sebuah sequence data. Rangkaian tersebut adalah: pertama-tama, seorang akan membeli sebuah komputer, kemudian dia akan membeli sebuah speaker, dan akhirnya akan membeli sebuah webcam. Baik sequence maupun time series data mempunyai banyak kemiripan. Mereka sama-sama berisi tinjauan berdekatan yang urutannya bergantung satu sama lain. Bedanya adalah sebuah time series data berisi data bertipe numerik dan sequence series berisi bagian yang khas. Selanjutnya ada deviation analysis. Deviation analysis digunakan untuk mencari kasus yang bertindak sangat berbeda dari normalnya. Deviation analysis penggunaannya sangat luas. Yang paling umum menggunakan metode ini adalah pendeteksian penyalahgunaan kartu kredit. Mengidentifikasi kasus yang tidak normal di antara jutaan transaksi adalah pekerjaan yang sangat menantang. Pengguna yang lainnya misalnya pendeteksi dan gangguan jaringan komputer, analisa kesalahan produksi, dan lain-lain. Langkah-langkah dalam data mining. Berikut ini terdapat beberapa langkah-langkah dalam data mining. Yang pertama yaitu pembersihan data. Biasanya terdapat data yang kurang bagus untuk dimasukkan ke dalam kelengkapan data perusahaan karena hanya akan dianggap tidak valid, bahkan untuk data yang hilang, sehingga data seperti itu lebih baik dibuang. Selanjutnya ada integrasi data, yaitu menggabungkan berbagai sumber data. Yang selanjutnya itu ada transformasi data. Beberapa teknik data mining memerlukan format data yang khusus sebelum bisa digunakan dan disebarluaskan. Dalam tahap ini dilakukan pula pemilihan data yang dibutuhkan oleh teknik data mining yang akan dipakai. Tahap inilah yang menentukan kualitas dari data mining. Selanjutnya yaitu aplikasi teknik data mining. Ini merupakan salah satu langkah dari proses data mining. Gunakan teknik data mining yang sesuai dengan hasil yang dibutuhkan. Evaluasi pola yang ditemukan. Dalam tahap ini, hasil dari teknik data mining berupa pola-pola yang khas maupun model prediksi dievaluasi untuk menilai apakah hipotesis yang ada memang tercapai. Presentasi pola. Tahap terakhir dari proses data mining adalah bagaimana formulasi keputusan ataupun aksi dari hasil analisis dari data mining. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu Business Intelligence menggabungkan data operasional dengan alat analisis untuk menyajikan informasi secara kompleks dan kompetitif dari data acak untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas input untuk proses pengambilan keputusan. Business Intelligence digunakan untuk memahami kemampuan yang tersedia di perusahaan, tren, arah masa depan pasar,
teknologi, dan lingkungan perusahaan ataupun organisasi. Selamat datang di area dashboard dengan Microsoft Excel para pimpinan eksekutif. Saat ini menginginkan informasi yang lebih cepat dan dalam format yang lebih mudah dibaca dan juga dicerna. Disitulah wilayah dashboard bisa masuk. Idenya adalah untuk menyajikan informasi penting yang tepat waktu dan mudah dimengerti dan dipahami. Business Intelligence Dashboard adalah alat visualisasi data yang menampilkan status data metrik dan indikator kerja utama atau IKU untuk suatu organisasi. Dashboard mengkonsolidasikan dan mengatur angka dan kadang-kadang metrik, scorecard kinerja pada satu layar. Mereka dapat disesuaikan untuk keperluan khusus dan dapat menampilkan metrik khusus yang ditargetkan untuk satu titik pandang ataupun departemen. Fitur penting dari produk dashboard BI termasuk antarmuka yang dapat disesuaikan dan kemampuan untuk menarik data real time dari berbagai sumber. Oracle dan Microsoft adalah salah satu vendor dari data intelligence dashboard business. Dashboard BI juga dapat diciptakan melalui aplikasi bisnis lain seperti Excel. Dashboard Intelligence Business kadang-kadang disebut sebagai dashboard organisasi. Dashboard Intelligence Business sering dianggap sebagai scorecard kinerja. Perbedaan utama antara keduanya yaitu secara tradisional adalah bahwa dashboard Intelligence Business seperti dashboard mobil yang menunjukkan status pada titik dan waktu tertentu. Sebuah scorecard di sisi lain menampilkan kemajuan dari waktu ke waktu menuju tujuan tertentu. Dashboard dan scorehead bisa didesain dengan konvergen. Sebagai contoh, beberapa produk komersial dashboard juga mencakup kemampuan untuk melacak kemajuan menuju tujuan. Sebuah produk yang menggabungkan unsur-unsur dari kedua dashboard dan scorehead kadang-kadang disebut sebagai papan skor. Pengertian analisa untuk melakukan pengambilan keputusan. Teori dasar business intelligence sebagaimana disampaikan oleh Turban pada tahun 2010 merupakan kombinasi dari analisa untuk merupakan kombinasi dari arsitektur, tool, basis data, aplikasi, dan metodologi untuk dapat dilakukannya akses data secara interaktif, manipulasi data, dan memberikan kemampuan kepada teknik para manajer membuat keputusan bisnis yang lebih baik karena digunakannya fakta dan sistem yang berdasarkan fakta. Business intelligence mengacu pada teknik berbasis komputer yang digunakan di dalam melihat, menggali, dan menganalisis data bisnis seperti pendapatan, penjualan suatu produk, atau bagian ataupun hubungan biaya dan pemasukan. Wawasan yang diperlukan untuk membuat keputusan perencanaan strategis, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan pemrosesan bisnis. Fungsi dashboard yaitu meneliti informasi dengan sekali pandang. Contoh, pengendara sepeda motor harus dapat mengetahui berapa laju kendaraannya selama waktu sepersekian detik. Dia menatap dashboard kendaraannya sebelum akhirnya kembali melihat ke jalan. Selanjutnya itu memberikan informasi secara efektif dan efisien. Informasi
ketika pengguna dapat langsung mengambil informasi penting seperti yang tampak pada bagian 1 dashboard rencana dan realisasi. Bagian 1 dashboard rencana dan realisasi diklat contoh. Kedua bagian 1 menggunakan data yang sama, namun ditampilkan dalam bentuk bagian yang berbeda. Bagian 1 menampilkan laju pertumbuhan secara diklat di pusdiklat A. Pengguna ingin secara cepat mengetahui secara garis besar apakah laju pertumbuhan secara diklat semakin menurun ataupun meningkat. Kedua, bagian 1 akan memberikan informasi yang sama dari bulan ke bulan. Laju pertumbuhan rencana semakin meningkat. Perbedaannya adalah bagian sebelah kanan akan lebih cepat menyampaikan informasi dibandingkan dengan bagian sebelah kiri. 3 indikator kinerja. Contoh, seorang pengendara bertujuan untuk berkendara dengan santai dengan kecepatan sedang saja. Berdasarkan pemikiran sendiri, pengendara menganggap bahwa berkendara dengan kecepatan sedang-sedang adalah berkendara dengan kecepatan 40 km per jam. Untuk mengetahui apakah targetnya telah tercapai, sesekali pengendara akan melihat alat ukur laju kilometer per jam tersebut pada dashboard kendaraan. Ketika pengguna melihat kendaraan berada pada kilometer 55 km per jam, artinya pengguna telah mencapai target keinginan untuk berkendara dengan kecepatan sedang-sedang saja. Begitu pula dengan tujuan utama Business Intelligence Dashboard, memungkinkan akses interaktif ke data seringkali dalam bentuk real time, memungkinkan memanipulasi data untuk memberikan analisis yang tepat oleh manajer, menyediakan wawasan yang bernilai untuk menghasilkan putusan yang informatif dan lebih baik. Proses BI berbasis pada transformasi data ke informasi, kemudian putusan, dan akhirnya ke aksi ataupun tindakan. Memfasilitasi closing the strategy gap dari suatu organisasi. Business Intelligence Dashboard Framework. Setelah kami mulai masuk wilayah pengertian, mari kita mencari komponen apa saja yang membentuk lingkungan BI. Yang pertama yaitu ada data warehousing. Diagram di bawah menggambarkan sekumpulan BI dasar sebagai selanjutnya yaitu penjelasan tentang Business Intelligence Alert, aplikasi yang akan menginformasikan kepada pemakai kondisi yang terjadi. Sebagai contoh, informasi stok barang di suatu cabang tertentu sudah kritis. Informasi tentang biaya produksi yang tidak seimbang dengan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. BI Alert ini akan sangat membantu untuk memotong kejadian-kejadian yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan yang bersifat real time. Selanjutnya itu Business Intelligence Portal. Sebuah BI portal adalah aplikasi yang mempunyai fungsi sebagai penghubung untuk mengakses dan memanajemen Business Intelligence Report, Analytics, Data Mining, dan aplikasi dashboard yang digunakan untuk alert pada pengguna. Berikut ini adalah contoh Business Intelligence Portal yang merupakan gabung dari berbagai aplikasi Business Intelligence. Kesimpulan tentang Business Intelligence di masa sekarang maupun di masa depan. Kompetisi ketat bisnis saat ini, kualitas dan waktu yang singkat dari informasi bisnis untuk sebuah organisasi tidak hanya untung dan rugi saja, mungkin lebih kepada dapat bertahan ataupun gulung tikarnya.
Tidak ada organisasi bisnis yang menyangkai keuntungan dari business intelligence. Laporan analisis industri terbaru, jutaan orang akan menggunakan visual tools business intelligence dan menganalisisnya setiap hari. Kedepannya, tren business intelligence akan digabungkan dengan AI ataupun artificial intelligence. AI telah digunakan pada aplikasi bisnis sejak tahun 1980-an dan sangat berguna untuk memecahkan problem yang kompleks dan teknik pendukung keputusan dalam real time. Aplikasi bisnis ini tidak akan lama lagi sebelum aplikasi AI merger dengan business intelligence. Berbagi dalam era baru dari dalam bisnis untuk menjalankan integrasi vendor business intelligence memulai untuk menggunakan SOA ataupun Service Oriented Architecture dan Enterprise Information Integration atau EAI. Terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang materi kecerdasan bisnis mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6. Apabila di dalam video saya terdapat penjelasan yang mungkin kurang dimengerti ataupun ada juga kesalahan dalam pengucapan kata ataupun lain-lainnya, saya mohon maaf karena juga saya sedang belajar. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.